Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai para manusia yang membutuhkan para pembela di akhirat, sebaiknya kita ketahui sejak dini siapakah mereka para pembela kita di akhirat nanti, agar kita tidak menyesal sendirian dan kita tidak sendirian di sana. Inilah para pembela-pembela di akhirat. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah pembela yang paling utama di akhirat. Hal ini dikarenakan Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran berisi petunjuk dan pedoman bagi umat manusia untuk menjalankan kehidupan yang baik di dunia dan akhirat. Al-Quran akan membela orang-orang yang telah membacanya, menghafalkannya dan mengamalkannya. Al-Quran akan membela orang-orang yang telah mengajarkannya kepada orang lain. Orang-orang yang telah membaca Al-Quran dengan tartil akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Mereka akan diselamatkan dari neraka dan dimasukkan dalam surga. Orang-orang yang telah menghafal Al-Quran akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Mereka akan menjadi pemimpin di surga. Orang-orang yang telah mengamalkan Al-Quran dalam kehidupannya akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Mereka akan mendapatkan pahala yang besar di akhirat. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah pembela kedua yang paling utama di akhirat. Hal ini dikarenakan Nabi Muhammad SAW adalah Rasul terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk seluruh umat manusia. Nabi Muhammad SAW akan membela umatnya yang telah mengikuti sunnahnya dan beriman kepadanya. Sunnah Nabi Muhammad SAW adalah ajaran dan contoh yang telah beliau ajarkan dan lakukan. Orang-orang yang telah mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW akan mendapatkan syafaat dari beliau. Mereka akan diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Yang ketiga, para malaikat. Para malaikat juga akan menjadi pembela orang-orang mukmin di akhirat. Mereka akan membela orang-orang yang telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas dan sungguh-sungguh. Para malaikat akan memberikan syafaat kepada orang-orang mukmin yang telah menjalankan ibadah dengan baik. Mereka akan membantu orang-orang mukmin untuk mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul juga akan menjadi pembela umatnya di akhirat. Mereka akan membela umatnya yang telah beriman kepada mereka dan mengikuti ajaran mereka. Para nabi dan rasul akan memberikan syafaat kepada umatnya yang telah mengikuti ajaran mereka dengan baik. Mereka akan membantu umat mereka untuk mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, orang-orang soleh. Orang yang soleh juga akan menjadi pembela orang lain di akhirat. Mereka akan membela orang-orang yang telah berbuat kepada mereka. Mereka akan membela orang-orang yang telah berbuat baik kepada mereka dan telah membantu mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang saleh akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang telah berbuat baik kepada mereka. Mereka akan membantu orang-orang tersebut untuk mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa cara agar mendapatkan syafaat dari para pembela di akhirat, yaitu rajin membaca, menghafal, dan mengamalkan Al-Quran, mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas dan sungguh-sungguh, beriman kepada para nabi dan rasul, berbuat baik kepada sesama manusia, terutama kepada orang-orang soleh. Dengan melakukan hal-hal tersebut, kita akan mendapatkan syafaat dari para pembela di akhirat dan akan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian apa yang bisa saya bagikan
Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat permanen.